Shalom, selamat pagi keluargaku. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ester pasal 1 ayatnya yang keempat. Demikian firman Allah. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul puas atau kepuasan. Saudaraku, salah satu hal yang paling berbahaya dalam hidup ini adalah ketika kita tidak pernah merasa puas dengan segala yang kita miliki. Kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita dapatkan dan nikmati. Kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita sudah capai. Jika kita pelajari, saudara, dalam kehidupan ini, banyak sekali orang-orang yang tidak pernah merasa puas, akibatnya cenderung melakukan apa saja demi memenuhi kepuasannya. Bapak Ibu keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memenuhi kepuasan di dalam batin kita, di dalam diri kita, itu akan membawa kita kepada dosa, dan terus dosa. Kenapa saudara? Karena semakin kita tidak merasa puas, semakin kita gelisah, semakin kita ingin mencari kepuasan itu, maka semakin banyak hal-hal yang kita lakukan, termasuk melakukan apa saja di dalamnya dosa, dan kita tidak peduli dengan hal itu demi mencapai kepuasan yang kita inginkan. Bapak Ibu, Raja Ahasiweros dalam Ester pasal 1 ayat 4 dikatakan dia memamerkan kekayaannya, dia memamerkan kebesarannya selama 180 hari. Dia tidak puas cukup 1 hari memamerkan, dia tidak puas cukup 2 hari memamerkan, dia tidak puas 3 hari memamerkan, tapi 180 hari dia memamerkan apa yang dia miliki kepada bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu keluargaku, ini harus kita waspadai. Mari belajar cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Mari belajar rendah hati. Tidak perlu kita memuaskan apa yang kita ingin capai, sehingga kita harus diperbudak oleh dosa, dan dosa. Pelajarannya pagi ini adalah, Pak Pendeta, apa yang harus saya pahami tentang kepuasan? Yang pertama saudara, kepuasan itu bukanlah keadaan. Kepuasan itu adalah keputusan. Bapak Ibu, kalau saudara berpikir bahwa saya ingin melakukan ABCD, padahal kita mungkin tidak mampu, padahal kita tahu bahwa itu berujung kepada dosa, mari kita berpikir, ambil keputusan untuk tidak mengikuti kepuasan itu. Kita ambil keputusan untuk tidak melanjutkan memuaskan kepuasan itu. Karena kepuasan bukan bicara mengenai sikon, tapi kepuasan bicara mengenai keputusan. Ambil keputusan untuk tidak jatuh ke dalam dosa karena mengejar kepuasan. Yang kedua saudara, kepuasan bukanlah sesuatu yang harus dikejar, tetapi kepuasan itu bicara mengenai sesuatu yang disyukuri. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang lain, bukan untuk dipamerkan, tetapi mari belajar bersyukur kepada Allah atas apa yang kita punya. Kepuasan bukan sesuatu yang harus terus dikejar, karena tidak akan pernah ada batasnya. Tapi mari belajar bersyukur dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Yang ketiga saudara, kepuasan itu tidak bergantung kepada kemewahan, tapi bergantung kepada hati kita. Bapak Ibu, ketika hatimu dipenuhi dengan rasa syukur, disitulah engkau akan menikmati kepuasan. Dan yang keempat, mari sadarilah kepuasan itu hanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sanggup memberikan kita kepuasan tubuh, jiwa, dan roh. Karena kepuasan yang Yesus berikan adalah kepuasan yang penuh dengan damai sejahtera. Selamat pagi keluargaku. Mari bersama-sama syukuri hidup ini. Mari terus bukan mengejar kepuasan, tapi mari terus mengejar rasa syukur dan terus bersyukur atas apa yang kita terima. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.